Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Fitriani. Saya dari unit Gundukan Pautangan. Saya ingin menjawab pertanyaan untuk hari ke-4. Yang pertama, 1. Bagaimana cara motivator menyapa dan menyambut anak? Dengan menggunakan 5S, yaitu sambut, sapa, salam, senyum, dan sebut nama, seperti Assalamualaikum Windy, apa kabar hari ini? Sudah siap belajarnya? Ayo kita masuk. Seperti itu. Yang kedua, bagaimana cara motivator memulai kegiatan Bimba? Yang pertama, motivator dalam melakukan kebimbaan yaitu dengan mengajak anak-anak untuk bernyanyi bersama, seperti bernyanyi jari, kemudian bernyanyi menghitung, kemudian menanyakan apa kabar, kemudian sudah makan atau belum, atau sudah mandi atau belum, dan kemudian diawali dengan berdoa. Yang ketiga, bagaimana cara motivator membuat suasana kelas nyaman dan menyenangkan? Yaitu dengan fokus kepada anak-anak, kemudian mengajak anak-anak mengobrol, bermain, bernyanyi bersama, agar anak-anak tidak merasa bosan dalam belajar sambil bermain tersebut. Yang keempat, bagaimana cara motivator mengajak anak berdialog? Dengan menanyakan apa kabar terlebih dahulu, seperti apa kabar Windy? Sehat? Gimana perasaannya hari ini? Senang? Gembira? Sudah makan atau belum? Kamu makan pakai apa? Sudah mandi atau belum? Hal-hal seperti itu. Hal-hal yang mereka lakukan dalam sehari-hari, dan mereka akan menjawab dengan baik, dan kita dapat meresponnya dengan gembira atau riang, agar anak merasa senang ketika diajak mengobrol oleh kami. Kemudian kelima, bagaimana cara motivator memberikan reward atau motivasi kepada anak? Yaitu yang dapat beberapa memberikan reward, seperti memujinya, wah kamu hebat, luar biasa, semangat lagi belajarnya. Kemudian memberikan tepuk tangan, kemudian jari, kemudian memujinya, seperti kamu hebat, luar biasa, high five, semangat lagi, hal-hal seperti itu. Kemudian nomor 6, kapan motivator memberikan reward atau motivasi kepada anak? Selalu atau setiap waktu, setiap mereka melakukan perbuatan baik, belajar dengan rajin, belajar dengan baik, hal-hal seperti itu dapat kami berikan reward dan memberikan motivator, seperti di saat mereka belajar, wah hebat, ayo terus belajarnya, semangat, sebentar lagi selesai. Kemudian, wow luar biasa hebat, kamu sudah selesai, hal-hal seperti itu. Kemudian, bagaimana ekspresi, sikap, dan penampilan motivator selama kegiatan Bimba? Dengan sikap bahagia yang dipancarkan oleh motivator agar murid-murid atau anak-anak dapat menerima ekspresi atau kegembiraan yang kita berikan kepada anak-anak, seperti wah luar biasa, memberikan ekspresi atau respon ekspresi yang sangat luar biasa, dan dengan senyuman di wajah, selalu ada senyuman di wajah, agar anak merasa senang ketika melihat para motivatornya tersenyum dan gembira. Nomor 8, apa yang dilakukan oleh motivator agar murid tidak merasa bosan? Dapat melakukan dialog, seperti mengobrol bagaimana kesehariannya, apa kesukaannya, bagaimana di rumah, seperti itu. Kemudian dapat bernyanyi bersama, mengajaknya bernyanyi atau mengajaknya bercerita bersama. Kemudian yang ke-10, apakah motivator mengarahkan dan membimbing murid melakukan kegiatan bermain baca-bacaan secara bersamaan? Hal tersebut tergantung pada situasi dan kondisi yang ada pada murid di kelas. Jika kondusif, dapat melakukan baca-bacaan secara bersamaan dengan jarak yang terpisah. Namun jika suasana tidak kondusif, dapat dilakukan baca-bacaan satu persatu agar konsentrasi mereka terfokus pada baca-bacaan tersebut.
Yang B, 1. Bagaimana ekspresi dan sikap murid ketika bernyanyi dan berdialog dengan motivator saat kegiatan pembukaan? Ekspresi dan sikap murid itu mereka bahagia, senang bernyanyinya dengan kencang, kemudian dengan aktif, bernyanyi bersama, kemudian mereka bernyanyi dengan kencang dan bersama-sama. Yang kedua, apakah ada murid yang terlihat murung, tidak ceria, dan tidak bersemangat selama kegiatan bimbang? Dalam situasi tersebut ada beberapa kali anak murid yang pertama atau yang awal pada masuk kelas terlihat murung atau tidak bersemangat. Namun di saat kegiatan dimulai, seperti diawali dengan bernyanyi, bercerita, anak tersebut mulai merasa senang atau mulai merasa bersemangat ketika ingin belajar atau ingin bernyanyi. Ketiga, bagaimana ekspresi dan sikap setiap murid ketika bermain baca-bacaan dan bermain model dengan motivator pada saat kegiatan inti? Untuk anak, ada beberapa ekspresi yang anak tunjukkan. Yang pertama ada ekspresi fokus kepada baca-bacaan dan kepada modul yang diberikan motivator kepadanya. Dan kemudian ada anak yang merasa terganggu oleh anak yang lain karena diajak bermain bersama. Namun ketika kita pisahkan, mereka fokus pada pekerjaannya masing-masing, dan suasana di kelas itu akan tenang ketika anak-anak semua itu sedang mengerjakan modulnya masing-masing. Keempat, apakah semua murid mau dan senang melakukan kegiatan yang diberikan motivator? Hal tersebut, ada beberapa anak yang tidak. Pada awalnya ada beberapa anak yang tidak ingin ikut serta dalam kegiatan tersebut. Namun di awal kita mengajaknya bernyanyi, bermain bersama, mereka mulai menikmati dan mengikuti kegiatan tersebut, sehingga hampir semua murid atau anak-anak dapat bermain bersama dengan gembira dan senang. Yang kelima, apakah ada murid yang merasa kesulitan atau tidak mampu ketika melakukan kegiatan yang diberikan motivator? Hal tersebut, ada beberapa murid atau anak-anak merasa kesulitan dalam kegiatan mengerjakan modul. Namun dengan arahan atau bantuan motivator dalam mengerjakan modul, anak-anak menjadi bisa, dan kemudian selanjutnya mereka bisa mengerjakan dan fokus dan konsentrasi mereka bagus dalam mengerjakan tersebut. Dan selanjutnya mereka tidak perlu bantuan motivator lagi setelah dibantu di awal oleh motivator. Yang keenam, jelaskan karakter masing-masing murid yang telah diamati. Ada beberapa anak yang aktif, senang bercerita, mengobrol, bernyanyi, gembira, selalu senang dalam kegiatan tersebut. Dan ada anak introvert, seperti diam di kelas, diam aja. Ketika kita mengajaknya bernyanyi, mereka ikut bernyanyi. Seperti itu. Yang C, jelaskan bagaimana suasana kelas yang diciptakan oleh motivator dan dirasakan oleh motivator magang ketika observasi. Untuk suasana kelas yaitu ramai, kemudian semua anak-anak bersenang-senang ketika mereka memulai bernyanyi atau memulai kegiatan belajar sambil bermain tersebut. Semuanya ikut serta dalam bernyanyi, belajar dengan teratur, dengan rapi, dengan gembira, dengan hati senang. Kemudian anak-anak juga di saat motivator memberikan arahan atau memberikan rewind, dia merasa senang dan bahagia dengan ekspresinya yang senang. Kemudian mereka merasa dihargai, kemudian mereka terus bercerita atau mereka memberitahu motivator bahwa
mereka telah ini, mereka memiliki ini, mereka suka ini, mereka suka itu, kepada motivatornya. Seperti itu. Yang kedua, apakah ada pemaksaan atau kekerasan yang dialami murid? Jika ada, dilakukan oleh siapa dan bagaimana bentuk pemaksaan atau kekerasan yang terjadi? Selama kegiatan atau selama magang yang saya telah lakukan di Bimba Unit Gundukan Pautangan, saya tidak pernah mendengar atau melihat secara langsung atau secara tersirat bahwa adanya kekerasan dari motivator kepada anak muridnya. Semua guru-guru yang ada di Gundukan Pautangan, mereka sabar, senang, gembira, dan ikhlas dalam menjalankan kegiatan tersebut. Yang D. 1. Apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan pembukaan? Yang dilakukan motivator dan murid adalah diawali dengan berjanji jari, kemudian menghitung, kemudian bersenang-senang, kemudian baca doa sebelum belajar, lalu belajar inti, kemudian diselingi oleh mengobrol dengan motivator sambil belajar. Kemudian setelah selesai, mereka akan diberikan atau diajak mewarnai atau menggambar di saat mereka selesai mengerjakan tugasnya tersebut. Kemudian setelah selesai atau waktu ingin habis, mereka akan bernyanyi kembali, yaitu menjanji untuk pulang, mari pulang, kemudian berdoa sebelum pulang. Seperti itu. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan inti? Yang dilakukan motivator dan murid adalah anak tersebut pada fokus dalam mengerjakan modulnya masing-masing, dan motivator mengamati, melihat jika ada murid atau anak-anak yang merasa kesulitan akan dibantu oleh motivator. Dan biasanya murid-murid jika ada yang kesulitan, mereka akan bertanya kepada motivator dengan inisiatifnya sendiri. Kemudian kami sebagai motivator membantu secara senang anak-anak tersebut dalam kegiatan belajar tersebut. Dan dalam kegiatan belajar inti ini, suasana akan tenang dan mereka semua akan fokus pada belajar inti tersebut. Kemudian nomor 4, apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan penutupan? Di saat kegiatan penutupan, setelah mengerjakan modul inti, biasanya motivator memberikan kertas gambar untuk anak-anak dapat menggambar di kertas gambar tersebut. Kemudian setelah selesai menggambar, murid-murid akan menyanyikan lagu pulang sekolah, kemudian berdoa sebelum pulang sekolah. Seperti itu. Yang terakhir, berapa lama durasi kegiatan Bimba interview yang diterapkan oleh motivator? Dalam durasi tersebut biasanya dilakukan dalam 1 jam. Dalam 1 jam ini dilakukan dengan 3 aspek yang diacak, seperti diawali dengan bernyanyi, kemudian berdoa, kemudian dilanjut dengan kegiatan belajar inti seperti menghitung, menulis, membaca, kemudian diakhiri dengan menggambar warna, mewarnai, seperti itu. Kemudian diakhiri dengan penutupan, menyanyi penutupan, kemudian diakhiri dengan berdoa setelah belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.